Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiul Wardah, NIM 19023026017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi setiap perusahaan itu perlu memperhatikan dengan serius proses rekrutmen karyawan yang dilakukan. Karena apa? Karena proses ini itu akan menyangkut beberapa hal yang cukup pelik sekali. Yang pertama, ada proses penarikan, ada seleksi, ada penempatan, ada orientasi, dan induksi yang didasarkan kepada analisis pekerjaan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, serta persyaratan pekerjaan atau job enlargement. Masih ada lagi nih, yaitu penyederhanaan pekerjaan atau work simplification, dan berbagai kegiatan lain yang sangat berhubungan dan terkait satu sama lainnya sebagai suatu proses. Nah, selanjutnya ada pengertian rekrutmen. Nah, menurut Du Bois, rekrutmen itu adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Nah, sedangkan menurut Mathis dan Jackson, rekrutmen adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Sedangkan menurut Faisal Rifai, pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, itulah beberapa pengertian rekrutmen dari para ahli. Nah, selanjutnya ada tujuan dan filosofi rekrutmen. Ada yang tahu nggak tujuan dan filosofi rekrutmen itu apa? Nah, saya jelaskan ya. Jadi, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan itu dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan tentunya yang terbaik dong. Sedangkan tujuan utama rekrutmen itu sendiri adalah menemukan pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Nah, sedangkan tujuan lain dari rekrutmen itu sendiri sebagai upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek yang luberan atau spillover effect, yakni citra umum organisasi harus menanjak dan bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Selanjutnya ada filosofi rekrutmen. Apa saja sih, meliputi apa saja itu filosofi rekrutmen? Yang pertama, mutu karyawan. Nah, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Nah, untuk itu sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka perlu dilakukan yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Nah,
Yang kedua, ada analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Nah, filosofi rekrutmen yang ketiga itu ada biaya yang diperlukan. Nah, biaya yang diperlukan ini harus diminimalkan. Yang keempat, ada perencanaan dan keputusan. Perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan itu. Yang kelima, ada flexibility. Yang keenam, ada pertimbangan hukum. Selanjutnya pasti ada ya yang namanya hambatan dan tahapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan rekrutmen. Apa aja sih tahapan hambatan rekrutmen itu? Yang pertama, ini hambatan rekrutmen menurut Shimamura. Banyak sekali kendala yang lazim ya pastinya dijumpai. Yang pertama itu ada karakteristik organisasional. Yang kedua ada citra organisasi. Yang ketiga ada kebijakan organisasional. Banyak macamnya kebijakan yang dapat mempengaruhi perekrutan. Yang pertama ada kebijakan promosi internal. Yang kedua ada kebijakan kompensasi. Yang ketiga ada kebijakan status kepegawaian. Yang keempat, ada kebijakan pengangkatan internasional. Nah, selanjutnya ada metode rekrutmen. Apa aja sih metode rekrutmen itu? Yang pertama ada waiting line or Cushing theory method atau teori Deret. Nah, maksudnya kita mencoba menentukan jumlah karyawan yang bekerja dan beban kerja yang bervariasi setiap harinya ya. Yang kedua ada sampling metode, yaitu pengontrolan daftar inventaris pembukuan, kesimpulan ciri-ciri populasi karyawan, dan tingkat reliabilitas yang khusus. Yang ketiga ada linear programming metode, yaitu menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu perusahaan itu. Yang keempat ada decision theory metode, yaitu badan eksekutif yang menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan. Yang kelima ada correlation metode, yaitu membandingkan korelasi fungsional departemen terisi satu apakah menyebabkan terganggunya departemen yang lain. Yang terakhir ada evaluasi ya pastinya, evaluasi rekrutmen. Nah, menurut Mathis dan Jackson terdapat hal-hal umum yang perlu dievaluasi. Yang pertama ada jumlah pelamar, yang kedua ada kualitas pelamar, yang ketiga biaya per pelamar yang direkrut, yang keempat waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.